selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Namun di sini saya hanya akan membaca pada ayatnya yang kelima saja. Dengan perikop Paulus di Malta. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema khotbah untuk pagi hari ini, yaitu iman yang tetap berdiri di tengah kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita menghadapi masalah, kesulitan, bahkan keadaan yang membuat kita merasa lelah dan putus asa. Artinya kehidupan kita di dunia ini tidak selalu tentang sukacita saja, tetapi ada duka cita yang kita alami dan kita rasakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ini, Rasul Paulus mengalami kapal karam dan terdampar di Pulau Malta. Namun di tengah keadaan yang sulit itu, Tuhan tetap menyertai dan memakai Paulus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita bahkan ketika kita sedang berada dalam masa yang sulit. Paulus menunjukkan iman yang teguh ketika menghadapi bahaya. Ia tidak dikuasai oleh ketakutan, melainkan tetap percaya kepada Tuhan yang menyertainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari nas ini. Yang pertama adalah iman yang tetap berdiri saat kesulitan datang tiba-tiba. Paulus baru saja selamat dari kapal karam, tetapi kemudian digigit ular berbisa. Kesulitan sering datang tanpa kita duga. Namun orang yang beriman tidak mudah goyah karena ia percaya Tuhan tetap memegang kendali. Artinya ada ketenangan, ada fokus dalam dirinya yang membuat ia tidak goyah. Ia percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kesulitan yang ia alami. Yang kedua adalah iman yang tetap berdiri tanpa dikuasai ketakutan. Paulus tidak panik ketika ular menggigit tangannya. Ia mengibaskan ular itu ke dalam api. Iman yang dewasa tidak berarti tidak memiliki masalah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah. Yang ketiga adalah iman yang tetap berdiri karena percaya pada penyertaan Tuhan. Paulus tidak mengalami bahaya karena Tuhan menyertainya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kesulitan dapat mengguncang keadaan kita, tetapi jangan biarkan kesulitan mengguncang iman kita. Tetaplah berdiri teguh, sebab Tuhan yang menyertai Paulus adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, pribadi lepas pribadi, jangan biarkan hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, jadikanlah kesulitan sebagai kesempatan untuk kita semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan membuktikan kemuliaan-Nya dalam setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang baik, setia dan penuh kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah ditaburkan dalam hati kami tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami agar dapat menjadi pelaku firman dan tetap memiliki iman yang teguh di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami alami. Bapa yang penuh belas kasihan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Jamahlah mereka dengan kuasa penyembuhan-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, kesabaran dan pengharapan kepada mereka serta keluarga yang mendampingi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan dan menguatkan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang merayakan pertambahan usia dan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang telah mereka rasakan hingga saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, hikmat dan damai sejahtera. Bagi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya kasih dan kesetiaan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu dimanapun berada. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan semangat dalam melayani pekerjaan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk para pelayan di Resort GKI Buntok serta jemaat-jemaat yang dilayani, penetua diakon, dan setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan, memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta memakai para pelayan Tuhan menjadi alat berkat bagi jemaat dan masyarakat di tempat mereka melayani. Bapa di sorga, hanya ini doa dan permohonan kami. Langkah juang kami ke depannya, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.